गेले हा 100. फोटो काढला पाठवते. मिनल तो फोटो चाल. अहो सर तुम्ही सीसीटीव्ही फुटेज चेक करा ना. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Aditya yang sedang menemani salah satu temannya untuk berenang. Kemudian saat pulang Aditya menyuruh pembantunya untuk membuatkannya minuman dan membeli sebuah AC baru karena AC di kamarnya kurang dingin. Esoknya saat makan ayahnya Aditya berkata bahwa Aditya harus membatasi pengeluarannya yang begitu besar setiap harinya. Namun Aditya berkata bahwa pengeluarannya tidak sebanding dengan pengeluaran bonus tahunan di perusahaan. Kemudian saat di perusahaan, Aditya dan kakeknya melihat seorang pekerja yang melakukan kelalaian kecil. Lalu scene berpindah pada Aditya dan kakeknya yang sedang rapat bersama dengan para petinggi perusahaan. Aditya ini adalah lulusan S2 dari luar negeri. Berdasarkan ilmu yang ia dapat, ia berkata dalam rapat itu bahwa bonus ada hal mubazir yang harus disingkirkan saat perusahaan sedang dalam masa kritis. Namun kakeknya berkata bahwa walaupun dalam kondisi bangkrut, mereka tetap harus menghargai kinerja dari para karyawan. Lalu Aditya berkata bahwa karyawan yang lalai seperti karyawan yang mereka lihat tadi tidak pantas mendapatkan bonus. Akhirnya para petinggi itu melakukan vote dengan hasil yang sama. Oleh karena itu mereka akan mengadakan rapat yang kedua. Saat di perjalanan pulang, tiba-tiba Aditya berhenti dan merasa bahwa kakeknya menganggap para karyawan lebih penting daripada dirinya. Kemudian kakeknya berkata bahwa ia ingin Aditya belajar untuk memandang sesuatu tidak dari satu pandangan saja, karena Aditya belum tentu bisa hidup seperti hidup yang mereka jalani. Kakeknya pun berkata bahwa ia akan mendukung Aditya di rapat selanjutnya jika Aditya bisa hidup dengan uang secukupnya selama 1 bulan. Aditya kemudian menceritakan masalahnya itu pada temannya. Ia juga menyuruh temannya untuk mencarikannya sebuah kontrakan di daerah Mumbai. Aditya kemudian pergi ke kontrakan bersama dengan agen kontrakan. Sesampainya di sana, Aditya sempat bertemu dengan gadis yang bernama Minal. Kemudian saat Aditya masuk ke dalam rumah, ia tidak mau menempati tempat itu. Mereka kemudian kembali mencari tempat lain dan akhirnya Aditya harus kembali ke tempat yang di awal tadi. Di situ ada seorang ibu yang menjelaskan tentang air dan juga kondisi toilet di tempat itu. Esoknya Aditya ingin pergi ke toilet dan ia harus pergi ke toilet umum. Di sana ia tidak mengantri sama seperti warga lain. Namun mereka bisa memaklumi karena ia adalah orang baru di daerah itu. Namun dia tidak tahan dengan kondisi toilet di sana. Akhirnya Aditya harus pergi ke mall hanya untuk buang air. Malam harinya Aditya diundang untuk pergi ke pesta. Namun di sana tidak ada hidangan yang ia sukai. Di hari ketiga kini Aditya selalu dibantu oleh Minal. Kemudian Aditya meminta saran pada temannya tentang hidup dengan biaya hidup 30.000 dalam sehari. Namun temannya berkata bahwa Aditya adalah orang miskin yang berbeda, karena standar kehidupan orang miskin di India adalah 15.000 dalam sehari. Temannya juga menyuruhnya untuk menyerah, namun bagi Aditya menyerah adalah berdarah dan kekalahan tidak ada di kamusnya. Esoknya Minal mengajak Aditya untuk menemaninya ke kampus. Kemudian Aditya pergi untuk mencari pekerjaan, namun tak ada pekerjaan yang cocok. Akhirnya ada sebuah toko sepatu yang mau menerimanya. Setelah seharian bekerja, Aditya membeli minuman dari seorang pemuda dengan harga 20.000. Aditya juga membantu proses pemakaman salah seorang warga yang meninggal. Di hari kelima, Aditya memesan makan siang dan malam pada ibunya Minal. Di tempat kerja, Aditya melihat teman kerjanya yang bernama Amit. Amit juga mengajari Adit cara mengambil sepatu yang benar. Saat istirahat makan, Adit tidak menghabiskan makanan buatan ibunya Minal karena terlalu pedas. Saat makan siang selanjutnya, Minal yang membuatkan Adit makanan karena buatan ibunya terlalu pedas. Minal juga berkata bahwa ia tidak suka melihat makanan dibuang begitu saja. Setelah itu, Amit menyuruh Adit untuk mengambil sepatu di gudang. Namun Adit malah membuat kekacauan di gudang. Para customer juga komplain dengan pelayanan dari Adit. Malam harinya, Adit bermain judi dengan para warga di komplek. Namun hari itu, Aditya sedang sial dan selalu kalah. Di hari ke-9, Aditya mencoba untuk membersihkan tempat tinggalnya. Kini Aditya sudah mulai beradaptasi dengan lingkungannya. Ia juga sudah menjadi penjaga toko sepatu yang bisa diandalkan. Di hari ke-11, saat Aditya tidur, tiba-tiba keran air di rumahnya rusak dan membanjiri rumah itu. Untungnya, suami dari ibu kos bisa memperbaikinya. Adit juga pergi ke tempat setrika dengan menggunakan baju dari suami ibu kos. Saat di tempat kerja, Amit berkata bahwa ia heran dengan orang yang bisa membeli sepatu dengan harga 4 bulan gajinya.
Saat di rumah, Aditya membeli sebuah AC dan pizza vegetarian. Namun Minal yang melihat hal itu merasa kesal karena makanan untuk Adit menjadi mubazir. Setelah itu, Aditya mencoba menikmati AC barunya dengan cara membuka bajunya dan tidur. Namun ia malah kedinginan sampai-sampai ia pingsan. Aditya kemudian dibawa oleh para pemuda yang ada di kompleks itu. Saat akan diperiksa, Aditya merasa ragu dengan dokternya karena dokter itu tidak menggunakan seragam yang bagus. Kemudian dokter itu berkata bahwa Adit hanya mengalami flu biasa, dan dokter itu memberikannya sebuah obat. Aditya kemudian mencoba menelpon temannya untuk menanyakan obat yang dokter tadi berikan. Namun temannya malah berkata bahwa Adit harus periksa darah, dan biaya untuk periksa darah adalah 1 juta rupiah. Adit merasa bahwa itu sangat mahal. Setelah itu Adit merasa senang karena Minal datang untuk menjenguknya. Namun Minal masih merasa kesal dengan Aditya, karena Aditya tidak memberitahu siapa ia sebenarnya. Minal menggali informasi tentang Aditya di Facebook, dan ternyata Adit adalah orang kaya raya. Minal kemudian merasa bahwa Aditya tidak bisa menjadi bagian dari Minal. Setelah itu, AC bekas yang Aditya beli, ia jual kembali dengan setengah harga. Hal itu ia lakukan untuk membayar biaya tes darahnya. Kemudian hasil tes darahnya menyatakan bahwa ia tidak apa-apa. Akhirnya Aditya kemudian memberanikan diri untuk meminum obat dari dokter yang memeriksanya. Aditya lalu kembali ke tempat kerjanya, namun ia malah ditegur oleh bosnya karena ia tidak masuk kerja dengan memberikan alasan. Saat pulang, Aditya melihat para warga sedang menyalakan petasan. Minal menjelaskan bahwa komplek itu sedang ada 2 orang yang lulus SMP. Maka dari itu, mereka merayakannya agar mereka merasa bahagia. Namun Minal berkata bahwa hal itu tentu saja tidak berarti bagi Aditya yang adalah orang kaya. Kemudian saat bekerja, Aditya pergi mengambil sepatu di gudang. Namun sepatunya telah ditukar oleh Amit. Adit tidak menyangka kalau Amit akan mencuri sepatu itu karena Amit selalu mencoba sepatu itu di gudang. Meskipun bukti CCTV jelas bahwa Amit yang mencuri, namun bosnya tetap menyalahkan Adit karena Adit tidak pernah melaporkan kalau Amit sering mencoba sepatu tersebut. Bosnya berkata bahwa Adit dan keluarganya tidak bisa membayar sepatu itu. Mendengar itu, Adit pun membantah dan berkata bahwa ia bisa membeli tokonya itu jika ia mau. Akhirnya Adit ditangkap oleh polisi karena sempat adu mulut dengan bosnya. Namun para polisi itu malah membebaskan Adit dengan cara menyuruh Adit untuk menyerahkan semua isi dompetnya. Saat pulang, Adit menceritakan masalahnya pada Minal, dan ia berkata bahwa ia akan menyerah dan pulang. Namun Minal menyuruhnya untuk bertahan dan memberikan Aditya sebuah motivasi. Esoknya Minal senang karena melihat Aditya masih bertahan. Kini hubungannya dengan Minal menjadi semakin dekat. Kemudian suatu malam Aditya sedang mengobrol dengan seorang pengusaha ikan. Orang itu menawarkan Adit sebuah rokok dan minuman. Namun Aditya menolak dan berkata bahwa ia adalah vegetarian. Kemudian orang itu berkata bahwa Aditya menolak karena ia yang membatasi dirinya sendiri. Di hari ke-25, Aditya kini mulai terbiasa dengan aktivitas di kampung itu. Setelah 30 hari, Aditya kini berpisah dengan warga di sana dan berjanji bahwa ia akan kembali lagi. Lalu Aditya dijemput oleh kakeknya dan ia berhasil mengalahkan kakeknya. Di akhir film, Amit menghubungi Adit dan meminta maaf. Amit juga berkata bahwa ia mencuri sepatu karena ia tidak ingin menggunakan sepatu bolong di pernikahannya. Akhirnya Adit berkata bahwa ia akan membayar sepatu yang dicuri Amit, dan film pun selesai.